Jauh. Kobaran api dengan cepat menjalar dan melalap 2 unit bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Kencangnya tiupan angin membuat seluruh bangunan ludes dilalap si jago merah. 1 unit warung makan dan 1 unit warung kelontong yang letaknya bersebelahan rata dengan tanah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Arus pendek listrik dari bagian dapur warung makan diduga menjadi penyebab kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Lebih kurang 2 bangunan. 2 bangunan, Pak. Itu semi permanen apa permanen, Pak? Semi permanen. Semi permanen. Berapa personil, Pak, yang diturunkan tadi, Pak? Kami menurunkan personil 70 orang. Dengan unit, Pak? Lebih kurang 7 unit. 7 unit. Pak, itu penyebabnya percikan api dari listrik itu gimana, Pak? Itu lagi penyelidikan dari pihak kepolisian. Untuk kerugian berapa, Pak? Lebih kurang 5 miliar. 5 miliar, Pak, ya. Ada korban jiwa atau gimana, Pak? Korban jiwanya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa di Patung Kuda, Jakarta berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi berusaha membubarkan aksi yang telah melewati batas waktu. Demonstrasi yang dilakukan Aliansi BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi mengimbau masa aksi yang telah melewati batas waktu untuk membubarkan diri. Namun massa tidak mengindahkan imbauan petugas dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Massa bahkan sempat membakar sejumlah spanduk. Kericuhan dapat terkendali usai polisi menembakkan water cannon ke arah massa hingga membuat massa berangsur-angsur membubarkan diri. Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya kedua tersangka akan segera disidang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti, uang senilai 35 miliar rupiah. Adapun kasus ini menyeret 22 tersangka, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara kasus ini telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan bukti sejumlah tas mewah dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yaitu Harvey Muiz. Namun bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona.
Tamara Tiasmara teriaki Yuda Arfandi pembunuh di ruang sidang. Tidak hanya di dalam ruang sidang, artis sinetron itu juga kembali meluapkan emosinya dengan meneriaki keluarga Yuda di luar gedung usai sidang pembacaan eksepsi atas kasus sidang pembunuhan anaknya Dante. Pembunuh! Tamara Samara tampak tak bisa menahan emosinya setelah sidang eksepsi Yuda Arfandi. Tamara menunjukkan kekesalan dengan meneriaki mantan kekasihnya, Yuda, dengan kata pembunuh dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Tak sampai di situ, Ibunda Dante itu juga kembali meluapkan kekesalannya dan berteriak di luar ruang sidang kepada keluarga Yuda. Tamara mengaku tak kuasa menahan emosi lantaran keluarga mantan kekasihnya itu hingga kini tak ada niat baik, bahkan kerap menyerangnya di media sosial. Benar-benar bersyukur banget eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Gitu. Nggak mungkin nggak emosi loh. Apa yang disampaikan dari keluarga? Oh itu yang tadi itu. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Nah kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diem terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku, tadi tantenya, tapi terlalu di sosmed terlalu ini neken aku banget. Banyak deh mbak, pokoknya abis posting apa di komen terutama yang tadi tuh, yang kerudung biru itu. Makanya tadi aku emosi banget lihat. Hasil sidang sendiri, Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Dengan begitu, keberatan dari Yuda Arfandi tak dapat diterima sehingga sidang berikutnya, yaitu sidang pemeriksaan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bersama petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster. Selain menyita puluhan ribu benih lobster, polisi juga berhasil mengamankan 1 pelaku. Berawal dari laporan warga, petugas gabungan Satreskrim Polres Bungo dan petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. 1 orang pelaku dan 1 unit mobil yang berisikan puluhan ribu benih lobster diamankan petugas. Dari dalam mobil pelaku, petugas menemukan puluhan ribu benih lobster yang sudah dikemas dalam 16 buah box yang didatangkannya dari Provinsi Lampung dan rencananya akan dikirim ke Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantarkan benih lobster dari Lampung menuju Provinsi Sumatera Barat. Tim Reskrim Pusat bersama unit digital mendapatkan informasi adanya penyelundupan benih lobster, kemudian berhasil diamankan sekitar 16 box styrofoam. Pelaku pun kini diamankan di Mapolres Bungo guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Dede, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku diminta saksi Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 silam. Akibatnya kesaksian Dede dan Aep, 8 orang masuk penjara setelah divonis bersalah terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Setelah disebut menghilang, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, muncul ke publik. Dalam wawancaranya di akun YouTube mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Dede mengungkap pernyataan mencengangkan. Dede mengaku diperintah rekannya Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana,
untuk menjadi saksi tahun 2016 silam. Padahal Dede tak tahu apa-apa tentang peristiwa tersebut. Namun karena merasa takut dan terpaksa, Dede memberikan keterangan palsu. Intinya sih Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu sebenarnya itu nggak ada Pak. Yang jelas waktu Yang itu jelas Aep punya nelpon. Teleponnya gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain Aep? Ya udah anterin aja katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk BAP di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aep mau ngapain di sini? Oh, saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin di teleponnya ke Polres. malam. Malam, jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres? Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres? Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi apa kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Sementara itu keluarga Dede menyebut Dede sebenarnya sudah lama ingin mengakui kebohongannya. Viral-viral ini itu juga nggak yang langsung Dede begini-begini, ya memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah cerita-cerita. Akhirnya ya udah dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka, berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah. Akhirnya Dede mungkin mikir-mikir, akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak, minta tolong gitu, mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan, ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping, itu aja. Sebelumnya, usai mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan bebas lewat putusan pra-peradilan, saksi Aep lantas menghilang. Padahal pasca penangkapan Peggy beberapa waktu lalu, Aep sempat muncul dan kembali memaparkan kesaksiannya. Adapun ayah Eki, Ibtu Rudiana, baru satu kali muncul ke publik di awal kasus ini viral dengan mengunggah sebuah video. Ibtu Rudiana menjadi sorotan publik karena ia adalah orang pertama yang melaporkan kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, akhirnya muncul ke publik. Bersama dengan tim kuasa hukum Peradi, Dede membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak, saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, apa yang terjadi? Ya saya tanya,
mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya, Pak. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama? Pemirsa, Dede Riswanto salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam muncul ke publik lewat podcast Deddy Mulyadi dengan pengakuan terbarunya. Dede dan Aep adalah dua saksi kunci yang sebelumnya mengaku melihat kejadian di malam pembunuhan Vina dan Eki. Namun tiba-tiba hari ini Dede menyatakan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 palsu dan diarahkan. Kita akan melihat sejumlah poin pengakuan dari Dede pada hari ini. Dede mengaku bahwa keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di Polres Cirebon pada tahun 2016 lalu itu diarahkan oleh rekannya Aep dan Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki yang tidak lain adalah Ibtu Rudiana. Dede mengaku ia diminta menemani Aep ke Polres Cirebon, namun setibanya di sana ia tiba-tiba diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan. Meski sempat ragu, namun Dede mengaku saat itu tidak ada pilihan karena takut dan terpaksa. Dede bahkan mengaku tidak pernah tahu ada sebuah kejadian, baik itu kecelakaan maupun pembunuhan. Kita ke slide selanjutnya. Pemirsa, Dede juga mengaku bahwa dia dan Aep saat kejadian pembunuhan di tahun 2016 ini ternyata tidak ada di sekitar lokasi kejadian. Padahal yang membuat Aep dan Dede menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah pengakuannya di BAP bahwa Dede dan Aep berada di warung dekat TKP dan melihat adanya segerombolan pemuda yang melempar batu dan membawa bambu. Dalam pengakuan terbaru, Dede sebaliknya mengatakan saat kejadian ia tidak berada di lokasi atau di tempat kerjanya, tetapi berada di rumah karena tidak enak badan. Baik, kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Dalam keterangannya, Dede juga mengatakan bahwa ketika di BAP di Polres Cirebon, ia tidak disumpah untuk keterangannya. Dede juga mengaku diperiksa penyidik kurang lebih 1,5 jam dari jam 7 malam hingga sekitar jam 9 malam. Namun yang menurutnya juga janggal adalah di BAP Polres Cirebon yang tertera adalah waktu BAP justru tertulis jam 9.30 pagi. Kita ke slide selanjutnya.
Nah, pemirsa masih mengaku pernah memberikan keterangan untuk BAP di Polres Cirebon, namun Dede menepis bahwa ia pernah diperiksa oleh Polda Jabar. Menurutnya ia tidak tahu menahu soal adanya BAP di Polda Jabar. Dede juga mengatakan bahwa BAP di Polda Jabar tertanggal 23 November 2016 serta tanda tangannya dipalsukan ternyata. Dan kemudian ia mengaku tidak pernah mendapat panggilan ke Polda Jabar sejak 2016 dan baru pertama kali ke Polda Jabar adalah saat Peggy diperiksa akhir Mei lalu. Selain itu meski kerap disebut saksi kunci, namun Dede tidak pernah dihadirkan di persidangan kasus ini untuk 8 terpidana. Ia mengaku Ibtu Rudiana juga yang melarang Dede untuk datang ke persidangan. Nah, kita ke slide selanjutnya pemirsa. Ternyata di sisi lain, kuasa hukum para terpidana Ruli Panggabean menyatakan bahwa telah melayangkan laporan ke polisi atas dugaan keterangan palsu AF dan Dede. Laporan ini telah dilayangkan pada 10 Juli 2024 lalu sebelum Dede mengakui bahwa keterangannya memang palsu. Seperti kita tahu bahwa dalam kasus ini ada 11 tersangka di mana 8 orang diantaranya telah diadili, 7 divonis penjara seumur hidup dan 1 orang yaitu Saka Tatal di penjara 8 tahun karena ketika kejadian masih di bawah umur. Kita ke slide selanjutnya pemirsa. Sementara itu pihak Ibtu Rudiana membantah semua pernyataan Dede. Ia juga melayangkan somasi bagi Dede atas pengakuannya. Tidak hanya ke pihak Dede, diwakili kuasa hukumnya Ibtu Rudiana Pitra Romadoni melayangkan somasi ke Dedi Mulyadi juga AF. Mereka turut menyiapkan 60 pengacara dan jika dalam 3 kali 24 jam para pihak tersebut tidak meminta maaf, maka pihak Ibtu Rudiana mengancam akan membawa pernyataan Dede ke jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan fitnah. Nah pemirsa, demikianlah poin-poin pengakuan Dede telah membuka babak baru dari kasus Vina. Sementara di sisi lain menjadi angin segar bagi para terpidana yang telah divonis seumur hidup karena keterangan ini akan menjadi novum atau bukti baru yang akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali yang telah mereka ajukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Ibtu Rudiana meminta publik jangan membalikan korban menjadi pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtu Rudiana menunjuk Elza Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasehat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga merupakan ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju, cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik bela terpidana, bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban,
menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati. Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Mabes Polri mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum kembali menemukan bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Saka Tatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah AEP dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Sebetulnya Dede dan AEP kan hanya dibacakan di BAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan AEP dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede, sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu. Dan kejar-kejaran dengan PK. Ya alhamdulillah melalui Pak Dedi, Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal diantaranya adalah mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal mendapat perlindungan LPSK. Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukumnya diyakini akan memenangkan Saka.
Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga kakaknya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak, jangan seperti dulu hakim yang waktu di tahun 2016 itu, waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke kasus lain yang juga terjadi di tahun 2016. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Rencananya PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masuk. Ini informasi baru nih. Ya, PK, jadi, ya. PK Jessica Wongso, ya, itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Senin dini hari. Awan panas dan guguran lava pijar dari puncak kawah mengarah ke barat daya terekam kamera pengawas. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Senin dini hari. Luncuran lava Gunung Merapi terekam CCTV BPBD Kabupaten Sleman. Selain lava pijar, erupsi Gunung Merapi juga memuntahkan awan panas dengan durasi 126 detik dengan jarak luncur 1.200 meter mengarah ke barat daya pada pukul 4 dini hari.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat selama 6 jam sejak Minggu sore hingga pukul 24, gempa di kawasan puncak Gunung Merapi terjadi hingga 8 kali dengan durasi gempa paling lama 85,96 detik. Masyarakat di lereng Gunung Merapi diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas apapun di area dengan potensi bahaya. Sampai saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status gunung pada level 3 atau siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.